Gimana kalau kota yang besar berasal dari sebuah pemukiman yang kecil bernama desa? Dan kenapa dari desa yang kecil itu bisa jadi sesuatu yang modern kayak sekarang? Mari kita bahas. Desa atau udik adalah wilayah administratif di bawah kecamatan yang masih sangat kental dengan budaya dan tak jarang memiliki kondisi geografis yang sangat alami dan juga banyak bocil randomnya. Walaupun banyak bocil randomnya, desa tetaplah tempat yang unik, sampai-sampai diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu menurut letak geografis, pola pemukiman, dan kegiatan ekonomi. Mengutip modul geografi kelas 12 tahun 2020, pada aspek pertama letak geografi terdapat 5 pola keruangan seperti berikut ini: desa pedalaman, desa pegunungan, desa dataran tinggi, desa dataran rendah, desa pesisir. Selain 5 pola keruangan yang tadi, ada klasifikasi kedua yang didasarkan melalui pola pemukimannya, mulai dari pola pemukiman menjabar, pola pemukiman memanjang, dan pola pemukiman berkumpul. Terakhir, klasifikasi ketiga membagi struktur dan pola keruangan desa berdasarkan kegiatan ekonominya, yaitu desa nelayan, desa persawahan, desa perladangan, desa perkebunan, desa peternakan, desa perdagangan, desa pertambangan, desa industri kecil, desa industri sedang dan besar. Dan klasifikasi terakhir dari desa adalah perkembangan desa itu sendiri, dan perkembangannya dibagi menjadi 4 jenis sih, yakni tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan swasembada. Desa tradisional atau pradesa adalah tipe desa pada masyarakat suku asing yang seluruh kehidupan masyarakatnya masih sangat tergantung dengan alam, mulai dari cara bercocok tanam, pemeliharaan kesehatan, pengobatan, dan pengolahan makanan. Desa swadaya adalah desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas, seperti penduduk yang jarang, kehidupannya masih terikat dengan adat istiadat, lembaga masyarakatnya masih sangat sederhana, dan tingkat pendidikan warganya masih sangat rendah. Desa swakarya sering juga disebut desa peralihan antara desa swadaya dan desa swasembada. Desa swakarya memiliki ciri seperti adat istiadat masih dijalankan tetapi sudah tidak begitu mengikat, sudah mulai beradaptasi dengan teknologi dan peralatan canggih, dan tidak terisolasi seperti halnya desa swadaya. Desa swasembada yang keempat adalah desa swasembada. Ini adalah desa yang paling maju di antara 3 desa sebelumnya. Desa seperti ini biasanya berada di kota, kecamatan, atau dekat dengan kota, tapi bukan kelurahan. Terus, struktur pola keruangan kota gimana, Bang? Selain pola keruangan, ada klasifikasi kota berdasarkan struktur keruangannya. Berikut ini poin-poin struktur tersebut. Yang pertama, teori konsentris. Kota dibagi menjadi beberapa zona, yakni pusat, peralihan, tempat tinggal pekerja, tempat tinggal kelas menengah, dan tempat tinggal para pengelaju. Teori ketinggian bangunan. Ketinggian bangunan ditekankan untuk perumusan sebuah kota agar bergambar pada ketinggian masing-masing lingkungan. 3. Teori sektor dibagi atas wilayah-wilayah berupa pusat, daerah, manufaktur, pemukiman kelas rendah, menengah, dan tinggi. Lalu yang terakhir, teori inti ganda. Pertumbuhan kota tidak hanya dari pusat saja, tetapi ada faktor lain yang secara bersamaan membuat perkembangan.